Jadi kalau Anda sementara ini berpikir bahwa yang pro terhadap revisi Undang-Undang KPK adalah ingin melemahkan, sementara yang kontra adalah ingin KPK selalu kuat. Menurut yang 3 orang di sini nggak begitu ceritanya. Karena memang tujuan revisi itu tidak tidak seolah-olah melemahkan. Ini menurut yang di sini. Tapi kita akan lihat tadi bagaimana sesungguhnya pada saat pembahasan. Dan ini semua ada kontribusi dua pihak, pemerintah dan DPR. Nggak bisa DPR sendirian, nggak bisa pemerintah juga sendirian, harus sama-sama. Sekarang kita akan mendengar pernyataan pemerintah lagi. Tadi kita sudah simak segmen sebelumnya, pernyataan Mensesnek yang mewakili Presiden. Sekarang kita dengar pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan setelah sekian puluh tahun, ada hal-hal tertentu tentu perlu penguatan, perlu perbaikan. Tidak ada yang salah. Undang-undang dasar saja di amandemen kok. Masa undang-undang KPK apabila dibutuhkan. Ini kan sudah 13 tahun, tentu banyak perkembangan-perkembangan. Tapi prinsip pokoknya KPK itu bekerja untuk memberantas korupsi tetap. Tapi itu dipelajari dulu. Harusnya dipelajari dulu. Iya, otomatis dipelajari semua. Anda juga boleh pelajari, masyarakat boleh pelajari, ahli hukum bisa pelajari. Apa untuk... Saya rasanya layaknya ke Mas Johan dulu sih ya bertanya. Mas Johan, ini kan pernyataan Pak JK itu bisa disimpulkan bahwa sepakat juga ada penyempurnaan Undang-Undang KPK. Anda merasa bingung nggak dari sisi KPK ini sebetulnya pemerintah sikapnya gimana ya terhadap revisi Undang-Undang? Ya, jadi gini ya, ini sepengetahuan saya, awalnya ini kan masuk di Prolegnas 2015-2019 ya, tetapi bukan prioritas ya di 2015. Ini inisiatif DPR kalau nggak salah. Kemudian beberapa waktu yang lalu tiba-tiba saya baca di koran Menteri Yasona setelah bertemu dengan DPR memberikan statement bahwa revisi Undang-Undang KPK itu di tahun 2015 gitu. Dan disebutkan di situ sudah bicara soal hal-hal yang mau direvisi gitu. Yaitu mereduksi penyadapan dan juga penuntutan. Ini yang saya baca di berita ya. Itulah yang kemudian memunculkan pro kontra ya. Dan mengherankan bagi saya kalau ingin memperkuat dengan merevisi Undang-Undang KPK kok malah mereduksi kewenangan penyadapan dan penuntutan gitu. Bahkan penuntutan akan dikembalikan ke kejaksaan gitu. Nah ini sebenarnya kejaksaan dengan KPK ini kan sama. Kejaksaan tuh bisa lidik, bisa sidik, bisa menuntut, sama dengan KPK gitu. Nggak ada bedanya sebenarnya. Sebenarnya yang super body ya bukan KPK itu. Karena sama aja gitu. Ini yang membuat saya pribadi bingung juga. Katanya mau memperkuat. Kok malah beda gitu yang dibahas gitu. Saya kira itu. Ya, ini saya ke Prof. Romli lagi. Prof, kan ada betulnya juga yang disampaikan oleh Mas Johan bahwa ini PR masih banyak. Kenapa tidak memberikan ruang untuk memperbaiki, tapi dengan perangkat undang-undang yang ada dulu gitu. Meskipun Pak JK bilang ya kan 13 tahun ada aja yang nggak terlalu pas. Saya setuju dengan Pak JK ya. Beliau dengan bijaknya menyampaikan persoalan-persoalan yang orang lihat rumit padahal sederhana sebetulnya. Saya setuju. Yang kedua, saya koreksi Johan Budi ya. Tolong dibaca aja audit BPK ya tentang penyadapan. Di sini disebut oleh BPK menyatakan bahwa belum optimalnya audit terhadap lawful interception menyebabkan akuntabilitas proses interception yang dilakukan KPK belum sepenuhnya terpenuhi. Ini BPK loh. Nah kalau BPK mengatakan gitu ada persoalan di dalam internal KPK. Persoalannya apa? Sistem pengendalian internalnya lemah. Akibatnya banyak korban-korban yang tadi saya sebutkan misalnya. Nah ini harusnya jadi bukan mereduksi, mengkoreksi. Bahwa ada sesuatu di dalam undang-undang KPK yang kita dulu anggap itu powerful, terjadilah tanda petik penyalahgunaan di situ terjadi. Nah, maksud saya jangan dianggap reduksi, dikoreksi supaya lebih baik. Di dalam undang-undang itu nanti diatur tata cara kapan boleh menyadap, syaratnya apa, siapa yang bisa disadap. Itu lebih jelas, lebih rinci, lebih baik. Tapi Prof, ini kekhawatirannya adalah baru boleh menyadap kalau sudah tingkatnya penyidikan. Itu kan yang paling dikhawatirkan. Sehingga padahal sebetulnya banyak temuan yang didapatkan justru pada proses sebelum penyidikan. Prof. Begini, di negara manapun interception itu harus lawful interception.
bukan unlawful interception. Lawful interception itu dimanapun saja harus izin pengadilan. Kami di sini membuat tidak perlu izin pengadilan, itu pun sudah tanda petik ya. Menurut pandangan orang-orang sistem common law dimanapun itu unlawful. Tapi semua waktu itu secara politis itu diterima. Nah dalam prakteknya ada persoalan-persoalan seperti ini. Lah itu kan koreksi, bukan reduksi. Fakta mengatakan ada persoalan di internal KPK, perbaikilah gitu. Dan saya setuju perbaiki karena saya merasa, loh kok jadi begini? Dulu rasanya nggak begini gitu, pikiran kita gitu waktu itu. Nah jadi itu masalah penyadapan. Jadi sekali lagi bukan soal reduksi, koreksi, memperbaiki, itu yang penting. Kemudian jargon pelemahan KPK itu berlebihan menurut saya. Berlebihannya begini, 12 tahun ya sudah dilaksanakan undang-undang ini, banyak kelemahan-kelemahan. Jangan dilihat dari sisi mereka dong. Lihat juga sisi orang luar yang melihat bagaimana KPK bekerja, itu lebih objektif. Yang paling objektif laporan BPK itu yang saya baca berkali-kali, rasanya nggak percaya gitu. Kok pendapat BPK seperti ini gitu. Kalau soal persepsi publik ya Pak Aslosani, dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lain, pasti publik lebih sepakat bahwa KPK lah yang lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan kepolisian dan kejaksaan. Ya, jadi persepsi publik kepercayaan ini kan dibentuk juga dari dukungan media. Ya kan, persoalannya pertanyaannya adalah apakah kemudian pemberitaan yang ada di media itu pertama mencerminkan sebuah kebenaran yang detail ya, yang proporsional. Jadi Anda meragukan media nih? Ya, bukan meragukan, tapi memang dalam beberapa hal kan sering juga berita itu yang katakanlah kebenarannya 6, tapi kemudian diberitakan seolah-olah menjadi 10, sehingga nilainya kan terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, selama ini kan dukungan publik ini yang dianggap oleh teman-teman di KPK juga sebagai sebuah kekuatan. Seolah-olah karena sudah didukung demikian luas oleh publik, maka tidak perlu ada perbaikan. Ya, sedangkan kesadaran tentang HAM dan lain sebagainya itu kan berkembang, ya, di mana-mana. Dan itu terbukti dari putusan Mahkamah Konstitusi yang saya sampaikan tadi. Baik, saya ke Mas Johan terakhir ini untuk Anda Mas Johan. Mas Johan, dengan semangat teman-teman di DPR yang kelihatannya bahkan termasuk fraksi-fraksi yang pendukung pemerintah semangat untuk ada penyempurnaan dalam bahasa mereka, gimana semangat kerja teman-teman di KPK saat ini? Ya kalau kami sih tetap bekerja seperti biasa ya. Tadi seperti di awal saya sampaikan bahwa kewenangan untuk merevisi undang-undang itu ada di tangan DPR dan pemerintah gitu ya. Nah kalau pemerintah dan DPR sudah sepakat, ya itulah yang terjadi gitu. Karena KPK kan usernya, pelaksana gitu. Nah kalau dimintain pendapat, ya itu tadi pendapat KPK. Saya ingin memberi penjelasan juga mengenai pengertian reduksi ya. Mungkin Pak Romli kurang paham juga. Reduksi itu adalah mengurangi ya, bukan menghilangkan. Kalau penyadapan maksudnya itu dari penyelidikan ke penyidikan dikurangi, artinya di proses penyelidikan tidak bisa dilakukan penyadapan, itu namanya dikurangi pengertian reduksi itu. Kalau penuntutan dikembalikan ke kejaksaan, itu namanya direduksi gitu. Sama, itu koreksi juga gitu. Jadi bukan sebuah kesalahan itu menurut saya. Itu harus paham juga soal istilah saya kira. Istilah pelemahan KPK itu berlebihan gimana Mas Johan? Iya, seperti saya sampaikan bahwa kalau semangatnya itu katanya memperkuat, kenapa mesti mereduksi kewenangan penyadapan gitu? Kenapa harus mereduksi kewenangan penuntutan gitu? Kalau memperkuat kan justru diperkuat. Apa yang selama ini kurang di KPK dalam konteks penguatan lembaga, justru itu yang harus dibicarakan gitu. Bukan malah mereduksi penyadapan, bukan malah mereduksi Mas Johan, terima kasih. Tentu ya. Ini bukan sebuah wadah untuk membuat kita semua sepakat pendapatnya, tetapi untuk memberikan argumentasi masing-masing. Mas Johan Budi, terima kasih banyak. Salam untuk pimpinan KPK lain. Pak Aslosani, saya ingin terakhir ke Pak Mas Hinton. Jadi kalau begini, Anda meyakini nih Presiden akan bersikap apa pada akhirnya? Kalau tidak kemudian ingin terus dituduh pencitraan oleh publik. Saya berkeyakinan bahwa karena ini sudah masuk dalam prolegnas 2015-2019, bahwa belum
siapnya pemerintah untuk membahas dalam 2015 ini tentu akan disiapkan pada 2016, 2017, 2000 sampai 2019. Tidak siap dari sisi materi atau tidak siap dari respon publik atas pilihan yang tidak populer dan kemudian dicitrakan buruk? Gini, bernegara ini kan berkonstitusi, bukan beropini. Revisi ini bagian kita menata sistem penegakan hukum kita, sistem kenegaraan kita, ya. Jadi apapun harus diambil, walaupun itu buat opini mungkin dianggap negatif, tapi dalam pembenahan kita yakin ini melakukan pembenahan yang baik untuk mencapai tujuan pemerintahan yang bersih tadi, harus dilakukan, nggak perlu tunduk pada opini-opini. Nggak perlu pencitraan maksudnya? Iya dong. Terima Ini kasih, kan Pak kita Masinton. sudah bekerja, bukan Iya. lagi berkampanye. Ambil putusan apapun itu, yang penting itu baik untuk masyarakat banyak. Terima kasih Pak Masinton, terima kasih Prof. Romli, terima kasih juga Pak Rosani. Tadi Mas Johan Budi sudah bergabung dengan kita juga. Berikutnya kita akan bicara soal Pansus KPK. Masih berlanjut di sini Bapak-Bapak dari anggota DPR. Prof. Romli sudah masih bisa Prof? Nggak bisa saya. Nggak bisa, oke nggak apa-apa. Kita akan bicara soal Pansus KPK. Bagaimana kerja Hati-hati, Prof. para Kandi untuk memilih yang terbaik sebagai pimpinan KPK yang baru. Kita kembali sesaat lagi. Makasih banyak Prof.